Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita masuk pelajaran PAI pada pertemuan 12. Sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Langsung saja kita ke materinya. Ya, pada hari ini kita masuk materi ijtihad. Setelah minggu lalu, 2 minggu sebelumnya kita telah membahas sumber hukum Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kali ini, yang ketiga, kita akan membahas tentang ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad menurut bahasa, yaitu bersungguh-sungguh. Berasal dari bahasa Arab, ijtihada yajtahidu ijtihadun. Secara istilah, yaitu mencurahkan segenap kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i yang praktis dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi tetap ketika orang melaksanakan ijtihad, berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian orang yang berijtihad, orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid. Ya, paham ya? Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Masih bingung mengenai ijtihad? Nah, saya akan memberikan contoh sedikit yang mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Mungkin dari beberapa kita masih asing mengenai kata-kata ijtihad, tapi mungkin sudah ada yang pernah mendengar tentang ijtihad. Contohnya seperti ini. Jadi dalam kasus ini, saya akan mengangkat tentang narkoba. Dari mana narkoba itu haram? Narkoba itu haram terjadi saat ijtihad. Lantas kita lihat di dalam Al-Quran, ada tidak yang menjelaskan secara detail bahwa narkoba itu haram? Di dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan haramnya khamar atau minuman keras. Tidak ada secara detail menjelaskan haramnya narkoba. Nah, disinilah proses terjadi ijtihad. Apa yang akan terjadi ketika orang minum khamar? Itu pertanyaannya. Ya, mabuk atau hilang kesadaran. Pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi ketika seseorang mengonsumsi narkoba? Mabuk dan hilang ingatan atau hilang kesadaran. Dua hal ini menjadi landasan utama bahwa sama halnya orang mengonsumsi narkoba maupun alkohol, minuman keras. Jadi seperti itu, maka disitulah terjadinya ijtihad, pengharaman tentang narkoba. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Banyak kasus-kasus lain. Nah, saya mengambil contoh yang lebih mudah kalian pahami. Kemudian objek atau kajian ijtihad. Yang pertama, masalah yang ditunjuk oleh nas. Kemudian masalah yang baru hukumnya yang belum dijelaskan oleh nas. Nas ini di dalam Al-Quran ya. Yang saya sebutkan tadi yaitu masalah baru ini tadi seperti yang saya sebutkan. Contohnya tadi seperti narkoba. Kemudian masalah baru yang hukumnya belum diijmakkan atau disepakati. Ya seperti itu tadi narkoba. Sebelum ada ijtihad, mungkin itu narkoba masih dikonsumsi secara bebas. Tetapi setelah ada hukum seperti ini, setelah ada ijtihad seperti ini, maka narkoba haram. Malah di beberapa kota itu sudah mengharamkan yang namanya rokok. Tetapi di sebagian kota itu masih belum diharamkan. Yang terakhir yaitu hukumnya yang ilat atau alasan hukumnya diketahui. Nah, ketika kita membuat hukum baru, ya alasannya itu kita harus tahu. Nah, apa yang akan terjadi? Kedua, syarat-syarat mujtahid. Orang yang melakukan ijtihad itu harus memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu menguasai dalil-dalil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Otomatis ketika kita mengetahui dalil-dalil dalam Al-Quran, kita harus tahu bahasa Arab. Itu intinya. Bahasa Arab, tafsir, hadis, dan lain sebagainya.
Kemudian, yang kedua yaitu menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya. Yang ketiga, mengetahui masalah yang sudah diijmakan, yang disepakati. Kita harus tahu dulu masalah apa yang harus kita angkat. Contohnya seperti vaksin, apalagi narkoba, banyak lagi contoh-contoh lain. Kemudian, menguasai ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam. Dan ya, usul fikih kita harus tahu dulu usul fikih. Kalau kalian nanti mungkin kuliah di menjuru ke Islam, kalian akan belajar itu yang namanya usul fikih. Kemudian mengetahui maksud ditetapkannya hukum Islam. Nah, jadi seperti itu ya. Ini syarat-syarat ketika kita berijtihad. Jadi ketika orang melakukan ijtihad, ini haram, itu bukan sembarang orang. Nah, bahkan saya sendiri juga belum bisa untuk melakukan ijtihad. Jadi bukan sembarang orang ya, bukan orang-orang kita yang hanya ceplas-ceplos kemudian membuat hukum baru. Nah, bukan seperti itu. Kemudian mengetahui asbabun nuzul atau asbabul wurud. Ya, asbabun nuzul ini asal mula turunnya ayat tersebut, dan asbabul wurud itu asal mula turunnya hadis. Jadi asbabul nuzul dan asbabul wurud itu berbeda. Yang terakhir yaitu mengetahui iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian metode atau cara berijtihad. Ada ijma, ada qiyas, ada istishan, ada istislah, kemudian istishab, kemudian uruf, kemudian syar'u man qablana, dan syadduz zar'. Ya. Dan yang terakhir yaitu mazhab sahabi. Banyak cara-cara lain yang lain dari ini. Nah, ini hanya poin-poinnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nah, tugasnya kalian cari masing-masing dari pengertian yang cara berijtihad ini. Mulai dari ijma sampai mazhab sahabi. Kalian carilah maksud dari poin-poin berikut ini. Mulai dari ijma, qiyas sampai mazhab sahabi. Saya tunggu tugasnya untuk pertemuan ke-12 ini. Tulis di buku catatan, foto, kemudian upload pada link yang telah saya berikan. Ya, ini saja pada pertemuan hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.